Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak karunia, dan memberikan kita begitu banyak kesempatan, terutama kesempatan yang tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh umat Islam. Mungkin ada beberapa dari saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan. Tapi alhamdulillah, hari ini sampai sejauh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bersama dengan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan atba tabi'in, hingga sampai kepada kita semua yang mudah-mudahan dengan acara yang kita rutinkan di setiap ahad ini menjadikan wasilah kita layak diakui dan mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bersama Al-Qur'an. Inilah manusia-manusia terpilih, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar. Walaupun ada mungkin sebagian teman-teman kita yang merasa malas, hoream hujan tiris, tapi kita dipilih oleh Allah. Awas, jangan merasa kita mampu, kita punya semangat sehingga kita bisa datang ke majelis ilmu. Tidak, semata-mata karena Allah yang mengizinkan kita, semata-mata karena Allah yang memampukan kita untuk berangkat dari rumah ke majelis ilmu ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita mengenai irama Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas irama jiharkah ya. Kita sudah belajar bersama-sama irama jiharkah. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan dengan irama yang sama populer di Indonesia, yaitu irama Bayyati Kurdi. Kenapa Bayyati Kurdi? Karena Kurdi ini bisa dibilang bagian atau cabang dari irama Bayyati itu sendiri. Beda nanti antara Bayyati asli dan Bayyati Kurdi. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Bayyati Kurdi. Kenapa? Karena yang masyhur dan yang dikenal di masyarakat kita, yang dipopulerkan oleh Muhammad Toha sejak beliau masih kecil sampai sekarang, kemudian dipopulerkan lagi oleh Ustadz Muzammil Hasballah, yaitu irama Kurdinya, yang versi Kurdinya itu. Baik, kita ingat kembali irama jiharkah yang kemarin. Sebelum kita lanjutkan irama Kurdi, kita bacakan dulu irama jiharkah yang kemarin sudah kita pelajari. Masih ingat? Yo, kita bacakan surah Al-Fatihah dengan irama jiharkah. Kita mulai, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, itu dia irama nahawan. Sekarang kita coba masuk ke irama bayati kurdi. Jadi kalau misalkan bayati asli, bunyinya dia seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia datar-datar aja. Tapi kalau misalkan bayati kurdi di awal sudah ngegas, dia sudah naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi di lafaz au dia sudah naik. A'udzu billah, dia terus naik di awal ayatnya. Kemudian nanti di akhirnya irama pertama itu turun. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Turun. Awalnya naik, di kalimat terakhirnya turun. Sekali lagi kita contohkan. A'udzu billah. Sampai situ dulu. A'udzu billah. Kita bersama-sama lafaz a'udzu billah. 1 2 3. A'udzu billah. Ketinggian. Baik, turunkan irama nada. A'udzu billah. Pas gitu? Coba diulangi. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahnya dia sudah mulai rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Di lafaz bismillah, lafaz Allahnya dia tetap naik. Bismillahirrahman. Lafaz man mulai turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Coba. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Oke. Sekali lagi. Di lafaz ta'awudz, a'u sudah mulai naik. A'udzu naik terus itu. A'udzu billahi minasy syai'. Lafaz syai' dia ada liukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dicoba bersama-sama dari ta'awudz. 1 2 3. Gampang ya. Soalnya irama kurdi ini sudah familiar di telinga kita. Kita pasti sering dengar irama kurdi. Apalagi kalau misalkan sholawat juga yang menggunakan irama kurdi itu ada. Contohnya sholawat ini. Lau kana bainana al-habib
غيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Nah, itu irama kurdi, pakai irama kurdi ya. Berarti familiar telinga kita mendengar irama kurdi ini. Baik. Kita masuk lagi. Seperti biasa, kalau kemarin kita gunakan metode naik, datar, turun. Untuk irama kurdi ini kita gunakan 3 nadanya. Yang pertama irama naik, kemudian datar, terakhir turun. Baik, saya contohkan di surah Al-Fatihah. Nah, biasanya untuk mengingat irama Al-Qur'an, kita mulainya dari ta'awudz. Kalau ta'awudznya sudah menggunakan irama tertentu, insya Allah kesananya lancar iramanya. Ya, kita ulangi ta'awudznya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Naik, datar, turun. Irama pertama naik, irama kedua datar, irama ketiga turun. Naik, datar, turun. Oke, iramanya dulu kita bacakan. Sama. Irama pertama naik. Bersama-sama. 1, 2, 3. Irama kedua datar, irama ketiga turun, irama ketiga turun. Ya, irama pertama. Irama pertama naik, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, dia naik ini lafaz Allah lagi. Alhamnya datar dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti naik lagi di alamin. Lafaz itu sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa diulangi bersama-sama? 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nada yang kedua datar. Ar-Rahmanir Rahim. Dari awal sudah datar dia. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa? Coba 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Ketiga. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Diturunkan 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Oke. Kita bacakan dari alhamdulillahnya. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bisa? Naik, datar,
turun. Coba bersama-sama dari ta'awudnya. Lafaz au sudah mulai naik. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Perlu diingat dan perlu diperhatikan ketika melafalkan lafaz atau huruf A, mulutnya dibuka, rahangnya dibuka. Nah, jika yang kumur-kumur kalau kayak gitu. Alhamdulillah, harus tamamul harokatnya, hati-hati keutamaan harokatnya. A, I, U, E, O nya itu harus jelas. A ya A, dibuka rahangnya, dibuka mulutnya. Yuk, dikeluarkan saja suaranya, nggak apa-apa. Kita ulangi. Dari lafaz ta'awud. A'u, a'u, jangan a'u. Nah, itu penyakit di banyak kalangan ketika melafalkan lafaz ta'awud karena ingin ngejar ain yang seperti orang Arab. Jadi a'u. Nah, awas karena a dulu harus jelas. A'u. Ya. Baik, kita ulangi dulu. Dari lafaz ta'awud bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian di ayat berikutnya kita gunakan lagi irama naik lagi. Tadi kan naik, datar, turun. Berarti ayat berikutnya kita ulangi yang naiknya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bareng 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Kemudian irama datar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, baik itu di waqaf atau di wasol, lafaz himnya kita pertahankan datar karena supaya tidak monoton nantinya. Kan? Kalau di wasol berarti seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti di akhir ayatnya tetap turun. Untuk mempermudah kita potong dulu di ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, datar di situ. Mau dilanjutkan di kalimat terakhirnya kita kasih nada turun. Karena enaknya, indahnya memang di akhir ayat itu turun. Sebenarnya tidak ada aturan baku, misalkan gak boleh nada naik karena bid'ah, misalkan enggak. Kalau misalkan irama Al-Quran itu dia kan dinikmati, kayaknya enaknya ya turun. Dan memang gak ada yang baca Quran di kalimat terakhir atau ayat terakhir itu dengan irama yang naik atau datar, pasti dia turun karena mengisyaratkan untuk berhenti. Nah, itu kita ulangi dari irama naik lafaz ihdinas bersama-sama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
datar, turun, naik, datar, turun. Oke. Sekarang kita coba sampai akhir dari lafaz ta'awud sampai ayat terakhir surah Al-Fatihah bersama-sama. Dikeluarkan suaranya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa? Oke, kita coba satu orang. Gak apa-apa di tempatnya saja. Ada yang berani mencoba? Yo. Coba dulu yuk. Karena harus banyak praktek. Boleh? Kita boleh di sini aja biar nanti. Dulu ya. Yo. Yang kemarin di story Instagram baca Quran yo. Ayo, coba. Udah mulai bagus tuh yo. Tinggal lepasnya aja baca Qurannya. Jadi kelihatan belum lepas gitu. Mengiramakannya masih ragu-ragu itu teh. Ragu-ragu. Harus yakin bisa. Oke, enggak. A'udzu billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Oh, luar biasa. Nah itu, Mas udah bisa, tapi iramanya masih belum matang gitu. Masih ada yang melenceng tadi. Masih ada yang bid'ah iramanya tadi. Udah bagus alhamdulillah. Tinggal yakin, kelihatan bisa, tapi belum yakin. Nah itu kelihatan. Ini tadi sini naik apa enggak ya? Mau dinaikin takut palas. Nah itu, akhirnya palas beneran gitu kan. Tapi terus sering dilatih karena saya juga pernah ada di posisi itu. Pernah di posisi ketika membaca Quran, dinaikin nadanya takut palas, diturunin malah makin palas gitu. Nah, itu. Alhamdulillah sudah lumayan. Nah, coba ketua kita. Coba dicoba. Yuk. Yuk di sini. Bisa saya. Yuk. Ya. Nah, nanti itu di irama yang akhirannya panjang. Nanti kita belajar juga gimana irama yang
di akhir ayatnya itu sedang dan yang di akhir ayatnya pendek. Nah, nanti beda-beda. Jangan sampai nanti Al-Qur'an ikut irama. Enggak, silakan. Dari tahun. Tahun. Ragu-ragu itu. Kalau ragu-ragu malah kayak gitu nanti, maka harus yakin. Gak boleh ragu. Maliki yaumiddin. Kita mau naik lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, lagi ragu itu kalau misalkan ragu. Nah, ini halus suaranya sudah ada. Mungkin beberapa bulan kemudian kalau di mentoring terus drama Quran bisa ngalahin Ustaz Muzammil ini suaranya. Insya Allah luar biasa. Udah ada halusnya itu, enak. A'udzubillah, Masya Allah. Emang vokalis asli. Vokalis, pantas. Ngomong-ngomong masalah vokalis, saya juga dulu waktu SMK. Nah, untuk informasi, sebenarnya saya itu basic sekolahnya adalah mesin tadinya itu. Saya lulusan SMKN 1 Cibatu pada tahun 2015. SMKN 1 Cibatu. Bisa dibilang sama Allah itu disesatkan di jalan yang benar. Yang tadinya ngoprek-ngoprek kunci mobil, kunci motor, alhamdulillah sekarang sama Allah itu ditunjukkan untuk ngoprek-ngoprek kunci surga. Itu apa? Al-Qur'an. Alhamdulillah. Dan untuk diketahui juga supaya menambah semangat kita untuk belajar, jujur, saya itu bukan belajar dulu, bukan bisa dan mahir dulu baru mengajar, tidak. Entah kenapa Allah itu selalu muncul orang Sunda mana disuntrugen. Tiba-tiba disuntrugen besok ngajar dirinya. Sementara saya belum bisa. Akhirnya dari belum bisa itu bukan malah nggak percaya diri, bisa kumaha itu enggak, tapi malah jadi semangat untuk belajar karena yang akan saya pelajari itu nanti yang akan diajaran ke anak-anak. Contoh, tahun 2019 saya melamar menjadi guru Al-Qur'an di Al-Muhajirin Kampus 2. Gagal. Saya rasa udah bisa baca Quran, gagal, gak keterima. Tahun 2019 akhir saya belajar lagi sampai tahun 2020 awal belajar lagi, digembleng lagi sama guru saya Ustazah Ferawati Sarah. Guru saya perempuan karena dosen di SI Al-Muhajirin. Digembleng lagi mulai dari betul-betul mulai dari nol belajar alif ba ta dari nol. Belajar itu a ba ta, benar-benar belajar kayak anak SD, anak TK. Tapi bukan sekedar a keluar huruf a, betul-betul diperhatikan makhrajnya, sifat hurufnya, itu detail sekali oleh beliau. Dan alhamdulillah di tahun berikutnya saya ngelamar lagi di SD plus 2 Al-Muhajirin, diterima sampai hari ini. Kalau dulu belum terima karena standar di Al-Muhajirin itu ketika mengajar Quran itu ada sertifikasi Al-Quran. Nah, setelah lulus layak untuk mengajar, kemudian di training metode untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian baru dianggap layak mengajar Al-Quran. Nah, itu. Seharusnya untuk belajar Al-Quran ini bukan hanya di sekolah-sekolah yang notabene terkenal, untuk gurunya harus tersertifikasi itu. Harusnya di setiap majelis itu seperti itu. Kenapa? Karena susah kalau misalkan belajar atau bisa dengan cara yang salah, susah benerinnya. Contoh yang madnya tidak stabil, susah benerinnya nantinya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak, alamin, tapi salah gitu. Itu susah ngebetulinnya. Makanya memang sebetulnya harus guru Al-Quran itu tersertifikasi. Bukan masalah nanti menurun bayarannya mahal kalau guru Al-Qurannya tersertifikasi. Bukan masalah itu, tapi masalah menjaga kualitas bacaan gitu ya. Masalah bayar nanti si guru Al-Qurannya bayar mahal atau enggak tergantung gurunya. Dia niat mau cari uang atau, nah itu tergantung di sana. Nah mungkin kalau misalkan dia sudah merasa saya cukup dengan rezeki seperti ini di sini untuk mengajar yang ini saya nggak ambil uang. Alhamdulillah kalau misalkan bisa seperti itu. Tapi masalahnya adalah sekarang di pengajian, mohon maaf di kampung-kampung terutama, bukan saya merendahkan guru-guru ngaji, cuman kadang mereka tidak lagi mutolaah terhadap ilmu yang sudah dipelajari. Banyak bacaan-bacaan yang sudah mulai keliru. Saya pernah mengalami ketika saya belajar dengan beliau, bacaannya bagus dan betul. Namun setelah saya beberapa tahun tidak bertemu beliau, tiba-tiba kok bacaannya ada yang aneh. Nah, berhentinya belajar adalah musibah bagi para guru sebenarnya. Makanya di Al-Muhajirin itu kita guru Al-Quran itu terus menerus dibina masalah tahsinnya, masalah hafalannya itu terus dibina di Al-Muhajirin itu. Bahkan saya pribadi di rumah tahfidz Al-Muhajirin setiap seminggu sekali itu harus setoran hafalan setiap minggu, dicek bacaannya setiap minggu seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa cukup dengan apa yang sudah dipelajari gitu. Nah itu yang ditekankan oleh Syekhuna Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin Embang. Bahkan di Al-Muhajirin mau jadi satpam pun harus bisa baca Quran. Karena yang utama kata beliau adalah Al-Quran. Maka alhamdulillah pada hari ini kita dipilih oleh Allah untuk bisa belajar Al-Quran dari segi seni membaca Al-Quran, agar yang bisa menikmati Al-Quran bukan hanya kita sebagai pembaca, tapi orang yang mendengarkannya. Udah kesel atau kalau misalkan ada yang baca Quran kekerma makhrajnya berantakan, iramanya amburadul, nah kan gak enak. Yang ada bukan mendatangkan pahala, tapi mendatangkan gibah bagi orang-orang. Eta si bapak eta mah keur ngajina tetep bener yang pakai mic wae di hana. Ada kan yang seperti itu. Nah, itu. Maka kita harus sadar diri. Saya juga sebenarnya kalau di kampung itu jarang pakai mic kalau tadarus. Jarang pakai mic. Karena apa? Pertama ya memang takut mengganggu yang lain yang mau istirahat atau gimana. Tiba-tiba ada yang ngaji. Karena enggak semua orang bisa menikmati bacaan Quran itu. Yang mau ajalah gitu. Baik, itu tadi irama Al-Quran, irama Bayati yang di akhir ayatnya panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang. Nah, kemudian ada karakter ayat yang di akhir ayatnya itu sedang, seperti surah Ad-Duha. Wad-duha. Nah, dia tetap awas jangan dipanjangin. Jangan kita belajarnya irama Al-Fatihah yang akhirnya panjang, kemudian diterapkan ke Ad-Duha akhirannya sedang. Wad-duha. Nah, itu enggak boleh. Karena ada aturannya. Ada ayat yang akhirannya panjang, ada yang akhirannya sedang, ada yang akhirannya pendek. Atau misalkan di surah At-Takatsur pendek akhirannya, tapi karena kita belajarnya panjang di surah Al-Fatihah tiba-tiba Alhaakumut takatsur. Nah, enggak boleh. Ya. Karena kadang ada yang seperti itu. Ada, sering mengalami. Kalau sering bermakmum di mana-mana sering mengalami hal-hal seperti itu. Kok ini jadi kayak gini gitu kan. Nah, itu karena ingin iramanya bagus tapi tidak diperhatikan batasan mengiramakan Al-Qur'annya. Jadi batasannya, kaidahnya adalah irama Al-Qur'an, Al-Qur'an itu jangan sampai ikut ke irama. Tapi irama yang harus menyesuaikan dengan Al-Qur'an, sesuai dengan tajwidnya, ya. Baik. Bagaimana kita melantunkan ayat yang akhirannya sedang? Kita mulai dari ta'awudz supaya semakin mantap pemahaman kita tentang irama kurdi ini. Dari ta'awudz kemudian ke surah Al-Duha-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tetap naik, datar, turun. Oke, kita coba dari ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Itu irama yang akhirannya sedang, di akhir ayatnya sedang. Seperti itu. Kemudian di ayat selanjutnya teruskan naik datar turun naik datar turun sampai nanti di akhir kalimat itu enaknya pasti irama turun. Kemudian bagaimana cara melantunkan ayat yang di akhiran ayatnya itu dia pendek. Nah, kalau pendek seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Tetap naik lafaz tsur, naik. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, maqabir di situ datar atau ya datar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Nah, turun di situ. Oke, kita ulangi dari awal ayatnya. Alhaakumut. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Oke, itu ya. Tadi saya sudah contohkan dari ayat yang akhirannya panjang, sedang dan turun. Apa? Ayat panjang, sedang dan pendek di akhiran ayatnya. Nah, coba kita tes lagi. Kadang ketika kita belajarnya surah apa, misalkan belajar Al-Fatihah, ketika masuk ke surah yang lain, iramanya jadi berantakan lagi. Nah, karena belum paham. Kita coba. Tadi kita belajar surah Al-Fatihah, kita coba untuk membaca surah yang lain. Nah, ada yang berani nggak nih? Di surah Al-Ma'un contohnya. Di Al-Ma'un aja yang akhirannya panjang. Yo, kita coba. Ada yang berani? Ada yang berani? Nge-MC dulu. Kemarin MC suaranya bagus nih. Soalnya MC selalu terdepan soalnya. MC selalu terdepan. Surah Al-Ma'un. Enggak. Jangan ragu-ragu, harus yakin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Turun. Ayo, jangan ragu-ragu.
Masya Allah. Mantap. Jadi feel-nya sudah mulai ada. Kemarin waktu Jiharkah feel-nya belum ada tuh di Irama Jiharkah. Alhamdulillah di surah di Irama Kurdi ini feel-nya udah ada. Tadi agak sedikit hati-hati sampai lafaz apa tadi? Apa deh? Di ayat terakhir? Wa yamna'unal ma'. Sampai kepanjangan saking menikmatinya. Tapi alhamdulillah iramanya sudah bagus. Nanti tinggal tingkatkan kestabilan madnya. Memang perlu belajar yang ekstra untuk stabil mad itu. Luar biasa di situ memang. Ya. Nanti insya Allah Kang, kalau misalkan dari Pemuda Hijrah Purwakarta ingin kembali belajar Al-Quran, karena untuk belajar Al-Quran itu nggak ada matinya sebenarnya. Kita yang sudah banyak belajar pun harus terus belajar. Kita agendakan lagi setelah Ramadan ini internal. Sebab kenapa? Kebetulan saya itu punya amanah dari Ketua Yayasan Al-Muhajirin. Tempat yang saya tempati di Citalang itu diminta untuk diadakan pengajian rutin yang disampaikan oleh Dr. Iva Faizal Rohma. Beliau berkata ketika saya masih ngontrak di daerah Cimaung, beliau bilang bahwasanya Kang Nurjaya coba ditempati di Citalang, tapi nanti di situ harus ada yang ngaji. Harus ada yang ngaji. Kebetulan saya ada beberapa kendala. Kalau misalkan ngajar anak-anak, tempat pengajian anak-anak itu di masjid pas di situ banget. Takutnya malah nanti ada beberapa gesekan dengan ustadz setempat. Akhirnya saya nggak buka pengajian buat anak-anak. Sempet dulu juga ada yang les, tapi karena saya pulang maghrib 6:30 baru sampai rumah, jadi kadang anak udah ngantuk gitu kan, nunggu dan sebagainya yang les itu. Nah, insya Allah kalau misalkan nanti dari pihak Pemuda Hijrah Purwakarta ingin kembali mendalami Al-Quran, bisa kita belajar bersama-sama di tempat saya. Pertama ya untuk mengamalkan ilmu, yang kedua juga untuk menjalankan amanah dari Ketua Yayasan di Al-Muhajirin. Insya Allah nanti setelah ini kegiatan kita supaya tidak stuck gitu ya, ketika udah Ramadan udah nggak ada kegiatan lagi berkenaan dengan Al-Quran, nanti kita lanjutkan aja di sana, Kang ya. Sekalian ini teman-teman kita yang sudah punya potensi tapi belum matang, kita matangkan di irama Al-Qurannya juga di situ. Sekalian nanti perbaikan tahsinnya dan sebagainya macam supaya bacaan Al-Qurannya udah keren pokoknya itu ya. Mudah-mudahan juga bisa ngalahin Ustadz Hanan Ataki nanti baca Al-Quran, ketua kita nih. Karena untuk hal kebaikan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita harus iri kepada orang-orang yang bisa baca Quran dengan bagus, dengan sebegitu indahnya, harus iri. Harus seperti itu. Karena kata Rasulullah, tidak ada rasa iri kecuali dalam dua hal, kan? Orang yang Allah anugerahkan ilmu kepadanya dan dia dijalankan di jalan Allah. Orang yang Allah anugerahkan harta kepadanya, kemudian dia juga sibuk dikeluarkan di jalan Allah. Kita harus iri terhadap dua orang itu. Selain itu tidak ada hasad, tidak ada iri gitu ya. Jangan, harus dari dua hal itu. Baik, alhamdulillah MC kita sudah lumayan bagus nih surah. Sepertinya sudah menyatu dengan irama Kurdi. Luar biasa penghayatannya ya. Oke. Baik, itu tadi awalan akhiran yang pendek, akhiran yang sedang, kemudian akhiran yang panjang. Insyaallah untuk selanjutnya kita juga akan terapkan di ayat yang panjang. Nah, ini yang terkadang menjadi PR. Karena kan kita belajarnya ayatnya yang sedang-sedang aja gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba ayat panjang. Nah, gimana mensiasatinya? Kalau misalkan ayatnya yang panjang, kita tidak lagi terpaku kepada metode nada naik, datar, turun. Kalau misalkan kita terpaku dengan naik, datar, turun, nanti bacaan Qur'annya jadi monoton, lempeng gitu. Nah, makanya nanti naik, datar, turunnya itu dia divariasikan di tengah-tengah ayatnya kan. Di tengah-tengah ayatnya, gitu ya. Baik, misalkan kita contohkan di ayat yang sedikit panjang. Nah, ini ada Al-Baqarah ayat
Di ayat 6 ini lumayan panjang ayatnya, Al-Baqarah ayat 6. Nah, misalkan kita ingin nadanya naik di awal, pasti di tengah-tengahnya sama kita ingin nada naik di akhir, pasti di tengah-tengah atau di awalnya kita datar terus karena ngejar nada tinggi di awal, karena kita belajarnya yang pertama naik gitu ya. Nah, kalau ayatnya panjang kita sudah tidak lagi terpaku kepada hal itu karena tingkatannya nanti sudah belajar lanjutan, bukan dasar lagi. Baik, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kita kadang bisa langsung turun karena tadi sudah kita wakofkan datar justru pas pertama. Kadang ketika membaca ayat yang panjang itu jarang ada nada naik di awal. Ketika wakof pertama pasti dia iramanya datar. Karena untuk menyesuaikan nanti ketika selesai ayatnya karena panjang dia nadanya turun. Jadi kita tidak lagi terpaku naik datar turun, tapi menyesuaikan. Nah, disitulah feel kita terhadap Al-Quran, terhadap irama Al-Quran, kemampuan kita dalam mengiramakan Al-Quran diuji di situ. Kadang saya juga nemu saja gitu hal-hal yang ketika baca Al-Quran menggunakan irama Kurdi misalkan, tiba-tiba tengah-tengah masuk ke Hijaz, tiba-tiba tengah-tengah masuk ke Jiharkah. Apakah boleh seperti itu? Boleh sebetulnya boleh. Kalau mencampur dan menyesuaikan ayat yang dibaca itu boleh, asalkan kita sudah mampu. Misalkan ayat ini sampai ayat sekian, ini menjelaskan tentang surga. Nah, berarti iramanya yang santai, yang membahagiakan, termasuk Jiharkah, gitu kan? Kemudian tiba-tiba pertengahan ayat atau ayat selanjutnya, tiba-tiba dia menceritakan tentang neraka. Nah, berarti di situ tentang yang sedih dan sebagainya. Ketika yang sedih berarti masuk karakter irama Hijaz atau irama Soba disitu dimasukkan. Nah, di situ. Maka memang sebetulnya di kalangan ahli qiraat yang betul-betul paham terhadap makna ayat itu sendiri, beliau melantunkan ayat Al-Quran dengan irama itu, nanti dia menyesuaikan ayat yang karakternya membahagiakan, nah dia pakai irama Jiharkah. Ayat yang karakternya syahdu, dia digunakan irama Bayati. Ayat yang karakternya sedih, dia menggunakan irama Soba. Nah, gitu. Nanti bisa menyesuaikan. Kalau kita sudah belajar tingkat lanjutan. Nah, karena kan untuk memahami ayat ya kita harus belajar tafsir berarti. Orang-orang yang sudah mengerti, dia ahli qiraat, ahli dalam irama Al-Quran, juga ahli dalam tafsir, pasti bisa menyesuaikan di situ. Kalau kita mau ayat neraka, mau ayat surga, Jiharkah pokoknya mah. Ya, yang penting enak dulu aja didengar gitu, alhamdulillah. Karena itu juga sudah menjadi modal untuk kita kecanduan Al-Quran, insyaallah. Karena mengiramakan Al-Quran itu salah satu bentuk ikhtiar kita untuk bisa candu terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena sejarah juga mengatakan ketika pada saat itu kaum kafir itu sedang gandrung terhadap musik, lagu-lagu dan syair-syair jahiliyah, maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membaca Al-Quran dengan mengiramakannya. Nah, itu yang menjadi asbabul khuruj hadis Rasulullah, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Meskipun beberapa ulama kita ada yang mengatakan bahwa itu hadisnya dhaif, tapi kalau misalkan kita tinjau dari perspektif yang lain, kita tidak mengiramakan Al-Quran, maka keindahan Al-Quran ketika disuarakan itu gak ada. Bahkan walaupun hadis ini dhaif, ada beberapa hadis-hadis yang lain yang bisa jadikan kita referensi sebagai acuan kita untuk mengiramakan Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan indah. Bahkan Rasulullah itu sempat meminta para sahabatnya
untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Karena apa? Suaranya yang bagus, mengiramakan Al-Quran dengan indah. Dan mungkin juga beberapa teman-teman kita di luar sana ada yang mengatakan nggak perlu mengiramakan Al-Quran dengan belajar seperti ini, hanya buang-buang waktu katanya. Karena malah nanti kita jadi tidak ada kesempatan untuk belajar hal-hal yang sifatnya fardu ain, malah belajar irama Quran. Contoh tuh katanya ada irama Makkah, dia nggak pernah belajar irama Quran. Memang enggak, tapi karakter orang Arab itu ketika melantunkan sebuah ayat, nah maka itulah kenapa ulama ahli irama itu memisahkan. Ketika orang ini membacakan ayat tertentu, dia katanya nggak belajar irama Quran, tapi ulama yang ahli dalam irama sudah bisa mengidentifikasi bahwa oh ini masuk ke irama Ros, oh ini masuk ke irama Hijaz. Karena irama itu pada dasarnya bisa dibilang logat. Ketika kita bicara aja, kita bisa bedakan orang Jawa sama orang Sunda. Sunda juga bisa kita bedakan orang Bandung sama orang Purwakarta. Nah, itu irama Al-Quran sebetulnya seperti itu awalnya. Jadi bisa diidentifikasi. Meskipun misalkan irama Imam Masjidil Haram itu dia tidak pernah belajar irama Al-Quran, tapi karena dia orang Arab, syair-syair Arab dia paham, terus logat berbahasanya seperti itu, maka yang timbul adalah irama seperti itu. Maka diidentifikasilah oleh para ulama ahli yang ahli di bidangnya, oh ini masuk ke irama Ros gitu ya. Jadi memang pada zaman Rasulullah juga belum ada irama Al-Quran dipetakan seperti itu. Baru datang kemudian dipetakan irama-irama Al-Quran. Baik. Alhamdulillah. Hampir maghrib ya. Hari ini kita cukupkan di dalam mempelajari irama Al-Quran, irama Bayyati Kurdi, pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu irama Nahawan. Karena kita fokus membahas irama yang populer di Indonesia. Kalau misalkan kebanyakan yang kita bahas liar juga. MC kita juga kan yang Jiharka sama Kurdi masih ini yang kemarin. Nah, kita fokuskan dulu aja. Kalau yang ini, yang tiga ini sudah pakem nih di otak kita, oh bisa insya Allah. Kita lanjutkan ke irama-irama selanjutnya. Baik. Ya, alhamdulillah, mungkin cukup sekian kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita untuk tetap bersama dan membersamai Al-Quran, supaya kita tidak bosan membaca Al-Quran, supaya kita tetap bersama Al-Quran dan menjadikan Al-Quran bukan hanya sekedar bahan bacaan dan bahan bersenandung, tapi yang terpenting dari Al-Quran adalah ingat kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin", bahwa Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saya akhiri kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa dijalankan ketika tadarus di rumah dengan irama yang sudah kita pelajari. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.